di dalam pengabdian dan dedikasi. Itu apa artinya dibatasi itu? Sampai tahun itu masih bisa ikut lagi untuk P3K gitu maksudnya? Bukan, Prof. Jadi nanti mereka yang, kalau ini tafsiran kami ya, kalau mereka belum memenuhi syarat sampai tanggal 8 November tahun 2023, mereka akan dicoret sebagai guru honor karena tidak akan ada lagi istilah guru honor. Oh. Ini penting dan teman-teman harus segera mensikapi ini, mengkaji surat pemberitahuan atau surat edaran dari Kemenpan RB. Nanti saya share ke Prof. Ini poin-poin penting, banyak itemnya, tetapi saya membacakan hal-hal yang berhubungan dengan teman-teman guru honor. Maksud kami begini, supaya mereka tetap memperhatikan, kami pun PGRI akan memperjuangkan. Begitu, Ya, Prof. artinya Pak Dudung, yang batas waktu date-nya itu adalah 2023 November tadi. Itu kalau sudah lewat itu akan mendapatkan perhatian atau malah dilepas begitu saja tanpa ada ucapan terima kasih atau sebuah penghormatan dan penghargaan hari negara. Ini penting, Prof. Artinya kalau sampai tidak memenuhi syarat seleksi menjadi skenario-nya P3K pada tahun 2023 bulan November, itu artinya akan ada PHK. Itulah jelas ya Pak Dudung. Ya kan? Gitu nggak? Betul. Tegasnya seperti itu, Prof. Jadi pemerintah akan menutup mata dengan proses pengabdian dan dedikasi ketika tidak memenuhi syarat dan tidak lolos seleksi sampai tanggal 28 November tahun 2023. Mereka akan dianggap tidak ada mungkin oleh pemerintah. Nah, ini yang kami terus perjuangkan. Kami sangat mendukung kebijakan pemerintah, tapi ketika kebijakan itu tidak memuliakan dan memartabatkan serta melindungi para guru yang sudah berdedikasi, terutama ya kami akan terus berperjuangkan mereka untuk mampu dan bisa mereka tetap melakukan sebuah pengabdian dan dedikasi diatur melalui undang-undang. Ini juga sama kan, diatur melalui undang-undang. Yang ini pun P3K yang tidak lolos ataupun yang tidak memenuhi syarat, berikan mereka ruang untuk mereka tetap memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara yang kemudian diatur melalui undang-undang sebagai sebuah proses penghargaan dan penghormatan kepada guru-guru yang sudah mengabdi. Itu mungkin, Prof, perjuangan tulus, perjuangan yang yang terus digelorakan oleh pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia untuk tetap menghormati dan menghargai jasa pengabdian dan dedikasi para guru honor. Itu, Prof. Semoga guru honor baik di Kementerian Pendidikan maupun di Kemenak mendapatkan sebuah porsi yang sama, peluang yang sama untuk bisa mengabdi untuk bangsa dan negara. Ya, dan itu Pak Dudung, pengabdian para kawan-kawan kita sebagai guru honor itu kan sudah luar biasa Pak Dudung. Sudah lama dengan gaji yang pas-pasan atau bahkan kurang mungkin. Bukan pas-pasan, Prof. Gajinya itu 5T. Setiap tanggal 5 ente. Karena ada loh Pak Dudung yang digaji 300.000 per bulan itu. Itu maksudnya satu hari juga habis untuk bayar kontrakan, Prof. Kurang itu juga. Mungkin kasihan teman-teman. Mereka bisa hidup itu karena ada institusi mertua, ponakan, sehingga ada subsidi dari keluarga mungkin itu. Betul. Atau mereka berprofesi ganda. Ya oke. Ya makanya fokus ngajarnya tentu saja tidak optimal, karena harus memikirkan supaya asap dapurnya tetap ada, apapun minimum dan sederhananya mereka hidup sebagai guru honorer. Nah Pak Dudung, apa Pak Dudung tadi aturan-aturan yang harus skenario hukum, koridor hukum yang harus diketahui oleh para guru honorer kita pengumuman Menpan RB itu loh Pak Dudung, gimana bisa diinformasikan secara luas yang penting
Pak Dudung? Saya pikir item-itemnya tadi sudah saya sampaikan, dari mulai A, B, C sampai 5, Kak Prof. Mulai dari bahwa pertama melakukan pemetaan pegawai non-ASN, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K. Berarti kan guru honor tidak ada. Tidak ada, ya. Kalau yang ketiga ini terkait dengan pengemudi dan tenaga itu akan outsourcing. Yang keempat, menyusun langkah strategis pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2003. Nah ini persoalan ini. Ya. Nah, yang lainnya adalah bagaimana sanksi dan ini akan diberikan kepada PPK yang mengangkat pegawai selain ASN. Nah, yang akan merugikan siapa? Kepala sekolah, kemudian atasan di atasnya, karena mengangkat pegawai non ASN padahal mereka butuh. Ya, nah, ya. yang harus diatur adalah saat kekurangan diatur mekanismenya seperti apa. Itu Prof harusnya. Ya. Memang dilematis Pak Dudung. Kepala sekolah itu kan berhadapan dengan realitas di dalam sekolah. Ketika gurunya kurang, tentu otomatis mengangkat guru honorer. Mengapa dia mengangkat? Karena ada dana bos, digaji dengan dana bos yang serba minim ketika mengangkat honorer. Akhirnya guru honorer itu setiap bulan naik jumlahnya. Nah, syukurlah kalau ada peraturan, tapi peraturan itu harus konsekuen. Kekurangan guru memang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, tetap saja mengangkat secara tidak resmi. Dan yang tidak resmi itu kalau sudah membengkak jumlahnya sampai ratusan atau puluhan juta, misalnya puluhan juta saja seluruh Indonesia, itu menjadi isu politik akhirnya Pak Dudung. Ini kan harus dihindari, ya kan begitu. Nah Pak Dudung, di keputusan Menpan RB itu dibicarakan nggak skenario mengenai ini rekrutmen yang 900.000 di tahun ini? Apakah mereka setelah diangkat lalu dieksoduskan ke sekolah negeri nggak disinggung Pak Dudung? Skema itu belum dibahas secara detail, tetapi mereka sedang mempersiapkan skema penerimaan seleksi P3K tahun 2022 dengan mengevaluasi hasil dari tahun 2021. Mudah-mudahan ada sebuah perbaikan yang berarti, termasuk tadi ada mungkin etika dari Kemenpan RB atau Kemendikbudristek terkait dengan guru swasta. Jika ingin mendaftar seleksi P3K, ia harus mendapatkan izin atau surat keterangan dari atasannya langsung. Supaya apa? Supaya swasta pun tahu siapa yang sudah mau ikut tes seleksi P3K, sehingga tidak terjadi seperti tahun 2000.